Ekonomi Amerika Serikat, Cina, Eropa gonjang-ganjing. Indonesia waspada nih. Halo teman-teman, ketemu lagi di video saya ya. Di tahun 2023 ini digadang-gadang menjadi tahun penuh ujian untuk sebagian besar negara maju di dunia. Ini tidak lepas dari adanya tekanan tensi geopolitik Rusia-Ukraina yang terus membayangi ya teman-teman. Presiden Joko Widodo pada awal tahun juga sempat mengungkapkan kekhawatirannya atas dampak yang bisa menimbulkan guncangan terhadap ekonomi negara-negara seperti Amerika, China, dan Eropa. Tentu Indonesia harus waspada sebab ketiga negara itu merupakan mitra dagang utama Indonesia. Seperti diketahui, IMF memperkirakan perekonomian global akan melambat dari 6% pada 2021 menjadi 3,2% pada 2022 dan akan melemah ke 2,7% pada 2023. Kira-kira gimana nih teman-teman? Proyeksi pertumbuhan ekonomi global untuk 2023 tersebut menjadi profil pertumbuhan terlemah sejak 2001, kecuali saat krisis keuangan global dan fase akut pandemi COVID-19. Ekonom senior Khatib Basri juga turut mengamini apa yang menjadi ramalan IMF dan kekhawatiran Jokowi terhadap ekonomi dunia karena bisa mempengaruhi ekonomi tanah air. Khatib memandang bahwa Amerika memiliki potensi besar untuk mengalami resesi ekonomi seperti yang sudah terjadi di Eropa. Tingkat tenaga kerja yang masih kuat menjadi salah satu alasan negara adidaya ini akan tertatih-tatih dalam membangkitkan ekonomi. Di sisi lain, Eropa yang sudah terjebak dalam jurang resesi sampai saat ini masih terus dibayangi oleh momok seram berupa inflasi. Di saat dua negara paling berpengaruh di dunia itu masih belum pulih dari pandemi COVID-19. Cina yang juga menjadi pemain utama dalam memasok kebutuhan barang modal dan baku di hampir banyak negara di dunia justru juga masih belum bisa pulih sepenuhnya. Ramalan suram perekonomian Amerika, Eropa, dan Cina harus menjadi alarm bagi Indonesia untuk selalu waspada. Cina dan Amerika Serikat adalah dua pasar terbesar ekspor Indonesia. Porsi ekspor Indonesia ke Amerika dan Cina menembus 34,5% dari total. Pelemahan ekonomi di kedua negara akan sangat berdampak kepada nilai ekspor Indonesia secara keseluruhan. Bahkan potensi resesi ekonomi di Amerika Serikat masih sangat mungkin terjadi. Ekonomi negara Paman Sam ini diperkirakan hanya tumbuh di bawah 1% pada sepanjang tahun ini. Jika pasar tenaga kerja di Amerika Serikat masih kuat, bukan tidak mungkin Bank Sentral Amerika Serikat atau The Federal Reserve masih akan menaikkan suku bunga acuan untuk meredam inflasi. Tingginya suku bunga bank sentral tentu akan menahan konsumsi masyarakat yang pada gilirannya akan membuat perekonomian menjadi melambat. Lemahnya perekonomian di Amerika juga dipicu adanya tekanan geopolitik karena ekonomi Cina diperkirakan akan tumbuh melambat. Mengingat negeri panda ini merupakan pemain terbesar pemasok barang baku atau modal untuk industri di berbagai belahan dunia. Data ketenagakerjaan Amerika Serikat yang dirilis pada 2 Juni kemarin kembali menunjukkan hasil yang positif. Dari data penggajian non-pertanian atau non-farm payrolls (NFP) yang tidak terduga malah naik ke 339.000 pada periode Mei 2023 dibandingkan bulan sebelumnya di 294.000 dan berbanding terbalik dengan konsensus yang memprediksi bisa turun ke 190.000. Sementara itu, tingkat pengangguran berada di 3,7% dibandingkan perkiraan 3,5%, tepat di atas level terendah sejak 1969. Tidak hanya itu ya teman-teman, klaim pengangguran yang berakhir pada 27 Mei 2023 sebanyak 232.000. Nilai ini juga masih di bawah konsensus yang proyeksinya bisa naik 235.000. Ini menunjukkan kondisi pasar tenaga kerja Amerika yang masih kuat dengan prospek gaji yang kompetitif. Gaji yang kompetitif tentu berhubungan dengan daya beli masyarakat yang akan tetap terjaga. Ini juga menjadi indikasi bahwa ekonomi Amerika masih cukup bertahan di tengah risiko resesi yang tinggi. Lalu, gimana ya kabarnya ekonomi Eropa yang katanya lebih parah dari Amerika Serikat?
Pada kuartal 1 2023, ekonomi Eropa sudah terkontraksi 0,1% kuartal to kuartal. Perekonomian di benua biru ini sudah mengalami resesi dan masih akan dibayangi oleh momok seram bernama inflasi. Pelemahan ekonomi di Eropa pada kuartal 1 2023 menunjukkan tren negatif yang sudah berlangsung sejak kuartal 4 2022, di mana ekonomi terkontraksi 0,1%. Dengan demikian, zona Uni Eropa yang menaungi 20 negara tersebut secara resmi mengalami resesi. Adapun tingkat inflasi Eropa pada Mei 2023 masih tinggi, yakni 6,1%. Year on year, lebih rendah dari tingkat inflasi pada April 2023 yang mencapai 7%. Khotib menjelaskan ekonomi Eropa terpuruk sangat dalam akibat adanya perang Rusia-Ukraina yang membuat harga-harga energi menjadi melonjak. Ada energi shock, itu problem tahun lalu, dan Jerman terpukul betul. Kalau Jerman terpukul, pasti Uni Eropa kena karena motornya adalah Jerman. Jelas khotib. Sama seperti di Amerika Serikat, dalam situasi inflasi yang sedang meningkat, Bank Sentral Eropa juga turut menaikkan tingkat bunga acuan. Pada Juni 2023 diketahui Bank Sentral Eropa menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin menjadi 3,5%. Kenaikan ini menjadi level yang tertinggi sejak 22 tahun lalu atau sejak 2001. Kendati demikian, kata khotib, ekonomi di Eropa saat ini belum pulih seperti ekonomi Amerika Serikat, sehingga pukulan ekonomi di Eropa cenderung mengalami tekanan lebih dalam. Data BPS menunjukkan perlambatan ekonomi Uni Eropa sejak tahun lalu sudah berimbas ke ekspor Indonesia. Ekspor non-migas terus turun dari miliar US dollar pada Januari menjadi 1,53 miliar US dollar pada Maret dan 1,44 miliar US dollar pada April 2023. Jika resesi semakin dalam, maka permintaan impor akan terus melemah sehingga ekspor RI ke benua biru pun bisa semakin jeblok. Pelemahan ekonomi Cina jadi warning untuk Indonesia. Bahkan Cina memiliki dampak besar terhadap ekonomi tanah air. Setiap 1% kontraksi ekonomi Cina bisa mengurangi 0,3% sampai 0,5% nilai produk domestik bruto Indonesia. Cina merupakan mitra dagang utama Indonesia, di mana 60% ekspor komoditas energi dari Indonesia dibeli oleh Cina, sehingga jika ekonomi Cina melambat, maka ini akan berdampak besar untuk Indonesia. Kendati demikian, dampak perekonomian Cina ke Indonesia tidak akan sampai membuat Indonesia mengalami resesi kok teman-teman. Pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan masih akan tumbuh positif, karena kalau dari sisi konsumsi masyarakat, mengutip dari data survei konsumen Bank Indonesia pada Mei 2023, data ini mengindikasikan keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi meningkat dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Indeks keyakinan konsumen pada Mei 2023 sebesar 128,3, lebih tinggi dibandingkan 126,1 pada April 2023. Namun, berdasarkan survei konsumen Bank Indonesia juga mengindikasikan adanya pengeluaran masyarakat tertahan, namun nilai tabungannya menurun. Artinya bahwa orang untuk kelas menengah bawah tidak bisa menurunkan konsumsinya. Orang kan harus hidup, maka untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya, yang dia lakukan adalah menarik tabungannya. Kalau teman-teman gitu nggak sih? Makanya, ayo kendalikan keuangan teman-teman untuk rajin mengelola keuangan ya teman-teman. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Semoga bermanfaat. Salam sehat dan salam growth mindset.